Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita bisa mereview kembali pembuatan pakan yang estimasinya per kilo kisaran 600.000, tapi apa saja bahannya dan bagaimana caranya nanti kita lebih perjelas. Dan ini proses pencoperan yang mungkin bisa diterapkan oleh semua peternak. Itu yang ada di tangki itu probiotik, ini bekatul-bekatulnya atau dedak, dan ini proses pencoperan. Ini sebenarnya sudah kita chopper dari kita babat sudah dari hari Rabu. 4 hari baru kita chopper, kita proses, tapi masih tetap berair. Yang pengalaman kita sebelumnya itu sangat berair, jadi pas waktu kita berikan ke ternak itu terlalu basah. Itu yang biasanya yang dialami oleh peternak yang menggunakan fermentasi atau silase. Yang gagal itu biasanya faktor kadar air. Ya, ini seperti ini hasilnya, masih banyak airnya. Salah satunya cara kita dalam pemberian bekatul itu kita 2 kali. Biasanya seperti ini proses sekitar 22 tong sampai 25 tong. Itu kita cuma membutuhkan sekitar 2 kental bekatul, tapi ini kita perbanyak karena ya satu musim penghujan, biar nanti kita proses fermentasinya berhasil. Ini kita kasih bekatul 4 kental dengan harga 2.000, jadi total 800.000. Untuk biaya tenaga kerja sekitar 300.000 untuk babat dan chopper. Nanti untuk probiotik dan solar dan lain-lain, untuk rokok dan lain-lain itu sekitar 100.000. Jadi total 1.200.000 untuk 22 tong, kisaran 22 kental. Ini nanti bisa untuk yang kalau kita berlakukan ini bekatul-bekatulnya, yaitu bisa untuk 11 hari untuk di kandang baru, bahkan bisa lebih. Ini bekatulnya yang utama ya, yang standar. Nanti kita untuk penyerapan kadar airnya nanti kalau kita lebih dari 3.000 terlalu berat, yang nanti untuk konsentratnya saja yang kita perbaiki dengan harga sekitar 5.000 sampai 5.500 yang minim serat. Ini terus dilapisi pakcong, nanti ditaburi bekatul, ditaburi lagi. Sebenarnya ini mesin ini kalau langsung bekatulnya dijadikan satu sebenarnya bisa, tapi kita ingin mengedukasi untuk para peternak. Ini bisa dilihat lantainya sangat berair itu, padahal ini sudah kita 4 hari kita layukan, itu tetap banyak airnya. Ini masih sangat berair. Makanya kalau kita sendiri menghindari rumput odot karena nanti kadar airnya tinggi dan kebutuhan
bekatulnya banyak dan mudah lapar biasanya begitu. Makanya kita menggunakan rumput pacong biar nanti harapannya ya lebih produktif dan ternak itu lebih kenyang, meskipun nanti ada sisa-sisa ramen itu tetap tidak masalah. Ini proses penyemprotan probiotik. Ini kita dalam satu proses ini kita kasih probiotik 1 liter, untuk campuran air itu 3 liter karena musim penghujan. Kalau standarnya biasa musim kemarau itu 5 liter. Ini karena kita juga sekitar 2 minggu sudah kita berikan. Tapi alangkah baiknya ya bisa 1 bulan baru kita berikan nanti biar rumen itu tidak terjadi masalah. Biasanya kalau usia fermentasi itu diberikan lebih cepat, di bawah 2 minggu itu nanti berakibat biasanya tidak nafsu makan, mencret atau gimana di situ. Setelah ini nanti tinggal pemadatan dan pengemasan di situ. Ini wajib dipadatkan biar hasilnya tidak ada jamur. Yang kedua, biar proses fermentasi itu bisa terjadi. Ini proses pemadatan dan wajib padat. Nanti kalau klemnya rusak ya kita beri plastik dan karet untuk pengikatnya. Ini menghabiskan keuangan 1.200.000 untuk 22 kental. Itu ketemu sekitar 600 per kilonya. Ini biaya yang kita dapat dalam pengolahan pakan. Tapi nanti biaya rabuk dan lain-lain itu tidak kita hitung. Kalau kita hitung biasanya sekitar 700 sampai 750 per kilonya. Dan yang utama, harga segini ini bukan untuk kita jual. Sebenarnya ini adalah edukasi agar para peternak, kalau untuk breeding itu sebaiknya ya mengolah pakan, menanam rumput sendiri, daripada kita beli bahan kering berupa serat. Yaitu bisa kanggo kering, bisa jungle, bisa kulit kopi, kulit kacang hijau atau apapun lah. Kalau kita masih punya hijauan ya mending hijauan. Soalnya breeding itu sangat berat di pakan. Pakannya tiap hari kalau kita bisa menyiasati itu alangkah lebih baiknya. Dan pakan fermentasi seperti ini wajib menggunakan tambahan konsentrat. Karena kan meskipun secara teoritis rumput pacong ini PK-nya sekitar 15 atau 19 itu kalau kita murni hanya rumput pacong, domba itu akan bisa dilihat ya kurus, bulu berdiri. Maka dari itu meskipun kita bisa menanam rumput, itu wajib menggunakan pakan tambahan berupa konsentrat. Dan kalau kita sudah punya sumber serat sendiri berupa rumput pacong yang kita olah dengan fermentasi, itu kita tinggal menambah konsentrat yang tidak menggunakan, meskipun konsentrat tersebut mahal, kisaran 5.000 bahkan lebih, itu nanti kita cuma perlu menekannya menggunakan rumput fermentasi sebagai substitusi kanggo kering atau serat-serat yang ditambahkan untuk menekan biaya produksi dari konsentrat tersebut. Nah ini konsentrat kita 5.500, tapi kita cuma menggunakan sekitar 10%. Dan untuk penggunaan ini tidak boleh langsung diberikan secara tunggal. Wajib diberikan dengan
tambahan meskipun sedikit itu pakai rumput fermentasi agar nanti tidak mencret dan tidak ada gangguan, karena ini cuma protein dan karbo serta penyumbang lemak. Dan kita premixnya sudah ada di sini. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.